unir al fútbol español, trabajar todos en la misma dirección y sobre todo que... Malaysia auto malu besar. Spanyol konfirmasi belum ada ACC untuk laga uji coba bulan depan. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, mana ada, bohong mereka itu. Netizen, haha, ternyata klaim doang. Dalam sepak bola modern, reputasi dibangun bukan cuma lewat kemenangan, tapi lewat konsistensi antara ucapan dan fakta. Dan ketika sebuah federasi menyampaikan klaim besar sebelum semuanya benar-benar resmi, risikonya bukan sekedar salah informasi, tapi kehilangan kredibilitas di panggung internasional. Beberapa hari terakhir, publik Asia Tenggara dibuat heboh dengan kabar bahwa Malaysia disebut-sebut sudah mendapatkan lampu hijau untuk melakoni laga uji coba melawan Spanyol bulan depan. Narasinya terdengar mantap, seolah tinggal tunggu pengumuman tanggal dan lokasi, seolah semuanya sudah final. Masalahnya satu, dari pihak Spanyol tidak ada konfirmasi. Dan ketika klarifikasi akhirnya muncul, bukan dalam bentuk pernyataan diplomatis yang abu-abu, melainkan penegasan langsung dari federasi mereka. Presiden Real Federación Española de Fútbol menyatakan bahwa belum ada persetujuan resmi untuk laga tersebut. Bahkan ditegaskan bahwa klaim yang beredar itu tidak benar. Di titik ini yang dipertanyakan bukan lagi soal jadi atau tidaknya laga uji coba. Yang dipertanyakan adalah bagaimana sebuah klaim bisa beredar luas sebelum ada kesepakatan dua arah yang sah. Dalam kalender internasional, laga uji coba tidak pernah terjadi hanya karena satu pihak ingin. Ada proses negosiasi, ada kontrak tertulis, ada persetujuan dua federasi, ada koordinasi dengan FIFA Match Calendar, ada aspek komersial hingga hak siar. Semua itu berjalan paralel dan tidak bisa diputuskan sepihak. Spanyol bukan federasi kecil yang komunikasinya longgar. Mereka adalah negara yang pernah mengangkat trofi FIFA World Cup dan mendominasi UEFA European Championship dalam satu era emas. Setiap agenda tim nasional mereka dipublikasikan secara resmi melalui kanal federasi dan tidak diumumkan sebelum dokumen sah ditekan kedua belah pihak. Artinya, ketika mereka menyatakan belum ada persetujuan, itu bukan opini, itu posisi resmi. Disinilah publik mulai membaca situasi secara berbeda. Apakah ini bentuk overconfidence? Apakah ini sekadar strategi komunikasi untuk membangun citra progresif? Atau memang ada pembicaraan informal yang terlalu cepat dibawa ke ruang publik? Sepak bola Asia Tenggara beberapa tahun terakhir memang sedang berlomba menaikkan status. Naturalisasi pemain diaspora, peningkatan ranking FIFA, target menembus level Asia yang lebih tinggi. Semua itu wajar. Semua itu bagian dari ambisi. Namun, ambisi tanpa kehati-hatian komunikasi bisa berubah menjadi bumerang. Karena dalam diplomasi sepak bola, trust itu mata uang utama. Ketika satu federasi merasa diklaim tanpa persetujuan resmi, relasi bisa terganggu. Dan di level internasional, relasi itu menentukan banyak hal. Peluang uji coba, kerjasama teknis, bahkan dukungan dalam forum konfederasi. Yang membuat situasi ini semakin sensitif adalah reaksi publik. Media sosial tidak memberi ruang untuk koreksi perlahan. Begitu klarifikasi dari Spanyol keluar, framing langsung berbalik. Dari langkah berani menjadi klaim sepihak. Dari ambisi naik level menjadi sekadar wacana. Dan dalam dunia digital, persepsi seringkali lebih cepat membentuk opini dibanding klarifikasi resmi. Bayangkan dampaknya bagi pemain dan staf pelatih. Jika benar ada ekspektasi internal untuk menghadapi tim sekelas Spanyol, persiapan tentu sudah diarahkan ke sana. Analisis permainan, simulasi taktik, bahkan potensi peningkatan exposure internasional. Ketika kemudian pihak lawan membantah, fokus bisa terganggu. Lebih jauh lagi, federasi lain yang mungkin sedang menjejaki kerjasama bisa menjadi lebih berhati-hati. Karena jika komunikasi belum sepenuhnya final tapi sudah dibawa ke publik, itu memberi sinyal bahwa kontrol informasi belum solid. Sepak bola hari ini bukan hanya soal 90 menit di lapangan. Ini tentang governance, manajemen krisis, dan profesionalisme komunikasi. Federasi yang ingin dihormati di Asia dan dunia harus mampu menunjukkan kedewasaan dalam setiap pernyataan resmi. Kalau pembicaraan masih tahap awal, katakan tahap awal. Jika masih negosiasi, sebut negosiasi. Transparansi justru meningkatkan kepercayaan. Yang berbahaya adalah ketika framing publik memberi kesan sudah final padahal belum ada tanda tangan di atas kertas. Di sisi lain,
Spanyol menjaga reputasinya dengan respons cepat, tidak membiarkan narasi berkembang tanpa klarifikasi. Itu menunjukkan bagaimana federasi besar menjaga integritas informasi mereka. Kini pertanyaannya bukan lagi soal jadi atau tidaknya laga tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana Federasi Malaysia akan merespons. Apakah akan ada klarifikasi resmi? Apakah akan dijelaskan bahwa pembicaraan masih berlangsung? Atau situasi ini akan dibiarkan reda dengan sendirinya? Karena jika tidak ada penjelasan, publik akan mengisi kekosongan itu dengan asumsi. Dan di era sekarang, asumsi bisa jauh lebih berbahaya daripada fakta. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi semua federasi di kawasan. Membangun citra internasional itu bukan soal siapa yang paling cepat mengumumkan, tapi siapa yang paling akurat menyampaikan. Reputasi tidak dibangun dalam satu hari, tapi bisa terguncang hanya karena satu klaim yang tidak sinkron dengan realitas. Sepak bola Asia Tenggara sedang tumbuh, infrastruktur membaik, kompetisi semakin kompetitif, ranking mulai bergerak. Tapi untuk benar-benar dihormati di level global, profesionalisme komunikasi harus setara dengan ambisi di lapangan. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol. Ini tentang menjaga kata-kata agar sejalan dengan fakta. Dan ketika kata-kata terlalu cepat berlari mendahului dokumen resmi, yang tertinggal bukan hanya klarifikasi, tapi rasa malu yang sulit dihapus dari ingatan publik. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah langkah klaim Malaysia kemarin memang blunder besar? Atau apakah kalian melihat Malaysia sudah mulai hilang arah? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.